balik lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Sudah hadir Wulan Guritno dan Shalom di Midnight Live. Meriah ya sambutannya. Sampai belakang penontonnya. Laki-laki semua kayaknya. Oh ada juga. Perempuannya gimana? Ada tuh ibu-ibu. Apa kabar Mbak Wulan? Baik. Apa kabar Shalom? Baik. Terima kasih loh sudah hadir di Midnight Live di tengah-tengah. Demi kamu loh. Iya terima kasih loh Mbak Wulan. Waduh ini sebenarnya Mbak Wulan sama Shalom udah ditunggu-tunggu sejak Midnight Live episode perdana sebenarnya. Berarti berapa tahun lalu tuh? Baru 9 bulan yang lalu ya. Iya akhirnya datang Mbak Wulan sama Shalom di sini untuk bahas soal film Malam 3 Yasinan. Pas kan jam-jam segini? Iya. Serem banget. Kalau Shalom lihat Mama, manggilnya apa? Mama? Kakak lah. Oh iya. Masih cocok juga dipanggil kakak. Mama sama Mama Wulan ketemu di lokasi syuting gimana? Serem nggak? Takut dimarahin gitu kalau lagi di lokasi syuting atau santai aja Shalom? Santai aja sih. Santai aja Iya. ya. Profesional dong. Kalau di lokasi aku nggak berlaku sebagai ibunya, sebagai co-star, co-actors. Co-star, ya. Apalagi Mbak Wulan juga sebagai produser di film ini. Betul. Gimana rasanya Mbak menjadi seorang produser lagi di sebuah film? Ya banyak hal baru yang perlu dipelajari ya. Karena terakhir tuh waktu aku bikin film tuh udah 2017. Yang terakhir tuh I Am Hope. Itu berarti udah 7-8 tahun lalu ya. Ya 7 tahun lalu. Ya. Banyak hal-hal baru. Ya misalnya yang paling simple. Kalau produksi filmnya ya kurang lebih sama gitu. Tapi how to promote the movie, the after, the pre-productionnya itu loh. Yang banyak hal-hal baru. Sekarang kan udah digital era gitu. Ada banyak cara-cara baru gitu loh yang mesti aku pelajari gitu. Jadi ya kayak sekolah lagi gitu. Betul. Termasuk hadir di Midnight Live ini. Ya. Oh iya, ini kan kita sama-sama harus kolaborasi. Iya, gitu. Ngerti nggak penonton? Memang kita ini baru di dunia entertainment, Mbak Wulan. Oh gitu, biasanya bahas politik gitu ya. Politik, olahraga. Iya. Tapi kalau penonton ya yang receh-receh aja kayaknya ya. Apalagi jam segini ya. Nah itu dia. Shalom gimana? Akhirnya kamu bisa bermain film lagi bersama Mama. Gimana perasaannya? Senang sih. Dan maksudnya kan Mama di sini produser and also one of the cast juga. Jadi bisa lihat dari dua sisi Mama kayak gimana gitu. Wow. Oh, oke. Oh ada serangga tadi ya. Iya. Ya, lanjut silakan. Jadi banyak inilah ya. Banyak belajar juga. Ya. Banyak exchanging ideas Oke. gitu sih. Iya. Apalagi peran kamu di sini memerankan dua sosok berbeda ya. Iya betul. Sarah dan Samira. Iya kembar. Oke. Tantangannya seperti apa memerankan dua sosok ini? Banyak sih, maksudnya untuk meranin satu karakter aja itu udah Berat ya? challenging dan berat. Apalagi ini dua, dan gimana caranya penonton bisa melihat bahwa ini tuh dua karakter yang berbeda. Jadi harus ada yang membedakan mereka berdua. Secara sifatnya kan juga, dan pembawaannya, gerak-geriknya, itu sih challenging juga. Jadi waktu reading tuh gimana tuh prosesnya? Apakah adaptasinya berjalan dengan lancar, cepat gitu, atau memang banyak tantangannya waktu reading? Banyak banget tantangannya, sempat awalnya ragu, ngomong ke diri sendiri, bisa nggak ya, sanggup nggak ya. Tapi karena environmentnya positif juga, dan banyak bimbingannya dari other cast, and directornya juga, ada acting coach juga, jadinya merasa ke-support. Jadinya PD-nya lumayan ke-build up seiring waktunya berjalan, waktu syuting waktu itu. Oke, nah kalau dari Mbak Wulan nih, ketika akhirnya mengangkat film ini, Malam 3 Yasinan begitu ya. Awalnya tuh inspirasinya dari mana dan apa yang membuat akhirnya Mbak Wulan mengangkat cerita ini ke sebuah film? Sebenarnya bukan a matter of genre-nya ya. Jadi mungkin sebelumnya kan bikin film dilema tuh lebih ke arah politik ya gitu. Itu keresahan aku. Namanya baru pertama kali bikin film gitu, kayaknya pengen bersuara gitu kan. Nah yang kedua, karena aku punya gelang harapan yang bergerak
di kanker gitu, gerakan untuk itu, solidaritas dan juga penggalangan dana dan juga edukasi soal kanker gitu. Jadi kita bikin film yang kedua itu I Am Hope itu berdasarkan itu. Nah ini kok sekarang tiba-tiba kucuk-kucuk horor gitu kan. Ya memang mungkin biasanya gini, kayak kita sebagai aktor tuh ada peran itu mencari kita. Jadi kebetulan memang lampu hijaunya arahnya bikin film horor tersebut. Tapi bagaimanapun aku pingin ada ciri khas alkimia dari production house kita gitu. Ada yang memang mau disampaikan dan memang realita apa yang memang terjadi di sekitar kita. Itu yang mau kita angkat gitu. Jadi horor ini mungkin lebih tepatnya aku tuh pingin banget, udah lama kangen menonton film horor yang klasik. You know, those classic horror movies gitu. Banyak intrik. Jadi nggak cuma dramanya. Okay. Jadi slow burn, dramanya kuat, drama keluarga gitu. Yeah. Memang di background kan, maksudnya di background ini oleh horor tersebut gitu, murder mystery gitu. Jadi lebih pengen ke situ dan gimana caranya kepingin juga walaupun ini film horor tapi elegan gitu loh. Nah, itu dia. Ya, elegan. Jadi akhirnya ya udah memutuskan kita bikin ini settingnya tahun 80-an gitu kan. Dan apa sih karakter manusianya di tahun 80-an itu gitu. Ya udah akhirnya kita memilih mengangkat konglomerat-konglomerat pada era itu gitu. Kayak gimana sih? Coba tahu dong biasanya. Kadang suka bohong ya untuk menjaga prestis. Ya, betul. Ya? Itu dia. Biasanya, Itu yang mau digambarkan di film ini. Jadi keluarga konglomerat di tahun 80-an itu di keluarga Direjo ini pebisnis sukses pabrik gula gitu. Biasanya kan mereka mengumpulkan keluarganya gitu dan mendikte keluarganya untuk menjaga martabat keluarga. Jadi you know those white lies apa segala macam untuk menutupi hal. Pokoknya keluarga ini di publik harus terlihat sempurna. Nah gitu. Nah terjadilah suatu tragedi di keluarga tersebut, si kembar ini satu meninggal secara tidak terduga dan dadakan. Nah jadi keluarga ini ya sebenarnya kematian itu adalah hal biasa ya dalam kehidupan, kan ada yang lahir, ada yang meninggal. Tapi karena keluarga ini sangat menjunjung martabat dan kematian yang nggak ada sakit, nggak ada apa ini, mereka takutkan akan menjadi gunjingan dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah, konflik terjadi dari situ. Gitu. Pasti penasaran kan trailernya seperti apa? Nah kita lihat bareng-bareng nih trailer dari film Malam Tiga Yasinan berikut ini. Ini teaser ya? Ya itu teaser belum ada trailer, kebetulan besok kita akan launching. Oh gitu. Besok? Ya. Tadi kan tuh ada keserakahan, jadi ya kita juga mau menggambarkan akhirnya tragedi-tragedi itu terjadi ya kebanyakan adalah karena keserakahan. Dan sebusuk-busuknya, busuk yang ditutup itu lama-kelamaan juga akan tercium gitu, kurang lebih seperti itu. Iya, banyak juga hal-hal yang nggak tulus gitu loh ya. Kayak udang dibalik genadu kan ya. Batu. Nah tuh tadi di teaser ini tadi ada nggak sih? Jadi ada pepatah Jawa, mikul dhuwur, benar, mendem jero. Nah itu artinya lupa juga sih. Menjunjung tinggi martabat keluarga ya, seperti itu yang dipegang teguh. Nah kalau sekarang mungkin kan udah shifted ya, culture, karena kan juga informasi luas, terus kayak mental health issue apa segala macam. Jadi kita kepingin keluarga kita cut the cord hal-hal yang tidak healthy di keluarga kita. Seperti hal-hal yang terjadi di keluarga ini di tahun 80-an tersebut. Tapi memang tradisinya, culture-nya dulu kan seperti itu gitu. Anak cucunya juga nggak paham kan, hanya mengikuti aturan yang ada aja gitu. Nah selama proses syuting film horor, buat Salom ada nggak hal-hal yang tidak terduga misalnya di balik layar yang kira-kira membuat kamu kaget gitu misalnya? Alhamdulillah nggak ada. Sama diri sendiri ngeliat di kaca kalau pas jadi setan. Aku kan jadi setannya kan. Jadi setan dia lupa kan ada setan, ngaca loh. Pernah gitu juga? Lebih seringnya aku ngagetin orang-orang saat aku lagi full makeup jadi hantunya. Tapi nggak ada sih untungnya. Nggak ada ya? Nggak, aman-aman Kejadian-kejadian aneh gitu nggak ada. Sampai rumah
bahas soal film juga atau gimana? Enggak lah. Enggak ya? Capek kayaknya langsung tidur. Iya, aku berusaha kalau sampai rumah tuh ya sama aja kayak orang kantor, nggak bawa kerjaan ke rumah. Oke. Gitu, nggak bawa kerjaan ke rumah, jadi safe place sama tempat yang aman dan nyaman buat anak-anak aku gitu. Kalau ngomongin film ya terus, tapi kalau misalnya kebetulan semuanya juga suka film. Kalau misalnya kita ngebahas film yang lagi kita tonton tuh beda cerita ya. Itu kan bukan pekerjaan. Iya. Di rumah mendingan bahas padel, iya kan? Iya kompak banget loh Mbak Wulan sama Shalom. Main padel juga. Saya baru belajar servis doang. Sama mantuin bola ke kaca. Iya tapi kompak banget. Ya kapan lah kita main bareng? Waduh, saya harus latihan lebih keras lagi ya. Iya, nah ini kan kebetulan bulannya Hari Ibu. Shalom, tanggal 22 Desember ya. 22 Desember tuh Hari Ibu, kalau hari ini kan kamu cantik banget ya. Oh ya enggak. Omongannya nggak nyambung dan sinkron Nggak ya? nyambung, iya. Tapi hari ini kan kayak... Yang penting penonton ketawa aja emang. Ini ada ibunya loh di sini. Iya. Apa yang disampaikan Shalom kepada Mama Wulan? Iya. Selalu dijebak deh. Enggak. Apa aja yang disampaikan ke Mama Wulan? Apalagi kan abis main film bareng. Iya. Ya Mama tahu lah, maksudnya Mama pekerja keras, she's a strong woman. Tapi karena kita lagi ngomongin malam 3 Yasinan, semoga this journey sebagai produser akan semakin sukses terus. Amin. Dan tapi sebenarnya yang perlu digarisbawahi juga, Shalom ini main ini bukan KKN ya, bukan seperti orang-orang itu. Profesional, iya. Karena tetap ada konten politiknya kan. Jadi tetap profesional dalam arti gini, orang akan bilang ibunya yang bikin film, peran utamanya anak, dikasih peran gitu. Enggak, jadi Shalom tuh yang milih memang sutradaranya di casting. Jadi pada saat pembukaan casting, karena ini kolaborasi juga ya antara Alkimia dan Hell Road. Jadi Shalom tuh di calling oleh Hell Road, di casting di rumah produksi tersebut tanpa sepengetahuan aku. Baru setelah lulus casting, baru si sutradaranya nih bilang sama aku, Kak, aku udah milih pemainnya Shalom. Lah, Shalom siapa? Aku bilang gitu. Oh ya, kaget Shalom sendiri anak ya. Kakak gitu. Oh, kalau bisa nggak usah dia, boleh nggak? Gitu. Oh ya. Bukan karena nggak percaya dia capable of doing it gitu. Ada rasa bangga, iya loh, oke juga nih anak lulus casting gitu kan. Tapi males suara sumbang-sumbang gitu kan. Toh juga kesempatan masih banyak di luar sana buat Shalom. Aku pikir nggak usah yang produksi ibunya lah gitu. Tapi sutradaranya kekeh meyakinkan, Kak, aku udah casting yang lain yang paling dapet Shalom gitu. Jadi akhirnya dia yang Waktu casting aku juga nggak tahu kalau ini film Mama. Oh ya? Iya. Jadi sama-sama kaget ya? Sama-sama nggak tahu. Oke. Sama-sama nggak tahu. Nah akhirnya kan aku tahu, tapi aku juga nggak bilang sama dia kalau itu film Mama loh yang kamu dapat. Aku nggak bilang, diem aja. Suatu hari dia bilang sama aku, Mah, aku dapat peran utama nih, alhamdulillah gitu. Judulnya Malam 3 Yasinan. Gue cuma film gue tuh. Dan akhirnya setelah melihat penampilan Shalom, Mbak Wulan gimana? Iya, kita bukan juri FFI ya. Oke. Jadi, tapi ya Shalom dia aku lihat mau berproses gitu. Maksudnya dia serius gitu. Itu udah lebih dari cukup gitu. Hasil akhir ya nanti penonton yang menilai bagaimana kan gitu. Iya, 8 Januari 2026. Ya. Malam 3 Yasinan. Delivered sih, aku nonton. Yang kita nonton kadang-kadang nggak ke-deliver nih, nggak believable nih atau apa gitu. Ini dia dapet sih. Gitu. Oke, itu keren. Shalom mungkin punya harapan untuk film ini akan tayang 8 Januari 2026. Apa yang menjadi harapan kamu? Laku. Langsung laku. Semoga diterima sama yang nonton dan mungkin pesan-pesan yang kita ingin sampaikan didapetin gitu sama penonton juga. Ya, gitu. tersampaikan walaupun memang utamanya adalah pingin menghibur ya dengan film ini. Oke. Ya, tapi there's so many things juga yang kita selip di situ gitu. Ya kayak inti dari mikul dur itu, mendem jero itu dan lain sebagainya. Culture-culture yang nggak baik itulah bisa berakibat seperti apa gitu. Jadi di film ini kita belajar untuk menerima ketidaksempurnaan. Ya, nggak usah merasa sempurna, nggak ada orang sempurna. Gimana kata-kata saya? Biasa aja kan?
Bagus. Bagus ya, terima kasih loh Mbak Wulan. Aduh, ini saya ngikutin Mbak Wulan kan dari dulu ya, sama Salom juga. Harapannya untuk dunia film Indonesia dari Mbak Wulan? Ya pastinya simpelnya pingin makin maju ya gitu. Maksudnya semua stakeholder yang ada itu solid gitu, saling mensupport, saling mendukung gitu. Karena ini bukan hanya pada produksinya gitu, tetapi untuk maju itu memang it has to be a teamwork gitu. Kita membutuhkan ekosistem yang bagus gitu kan untuk perfilman ini gitu. Sama lah seperti bisnis-bisnis lainnya gitu kan. Kurang lebih seperti itulah gitu. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan untuk Wulan Guritno dan Shalom. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Midnight Live. Thank you so much. Semoga filmnya sukses. Nonton ya 8 Januari 2026. Pasti. Dan kita tunggu lagi nanti gebrakan-gebrakan baru lagi dari Mbak Wulan dan juga Shalom Amin, pastinya. amin, amin. Oke, 8 Januari 2026 malam 3 Yasinan, saksikan di bioskop kesayangan Anda. Bioskopnya kan beda-beda nih kesayangannya ya. Iya. Biasa nonton di mana? Saya di Hobinya? daerah Bintaro. Oh, Bintaro. Nanti kapan-kapan kita nonton bareng di mana? Habis main padel. Iya. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Download Metro TV Extend sekarang.